Kerajaan Pajajaran di Bogor memang tidak memiliki tempat yang permanen sebagai pusat kegiatan maupun bernaung sebagai tempat bercengkrama layaknya masyarakat sekarang. Namun, Bogor waktu itu bernama Sakabumi, yang artinya tempat Saka Domas, Aji Saka, Gendeng Kalapitu, dan lain-lain yang menjadi tokoh kerajaan Pajajaran. Sedangkan nama kerajaan Pajajaran hanya untuk kiasan, menjajarkan anak keturunan yang sudah terjadi menyebar dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu, sebelum mereka mempunyai anak keturunan dan belum menyebar, tidak ada nama Pajajaran. Setelah mereka melakukan perjalanan jauh menyebar anak keturunan, barulah muncul nama Pajajaran. Sebagai dasar perimbangan, tempat bebatuan di Cibeduk Raden diberi nama Hang Tua Pajajaran, yang artinya tempat para leluhur Pajajaran. Hang tua lainnya diawali dari Gunung Munara. Oleh karena itu, kita coba urai perjalanan Siliwangi dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang pertama, Gunung Munara, Rumpin, Bogor. Gunung Munara Rumpin merupakan tempat pertama yang mereka huni. Di sanalah awal kehidupan masyarakat yang menurunkan keturunan bernama Siliwangi. Walaupun pegunungan itu tidak terlalu tinggi, namun rupanya tanah tersebut menjanjikan kehidupan bagi mereka. Entah berapa lama menetap di Gunung Munara, namun Munara masih nampak angkuh dan meninggalkan bebatuan besar. Gunung tersebut sampai kini setia dijaga dan dipelihara oleh Eyang Nataboga. Nama Gunung Munara merupakan telahan masyarakat Sunda karena bentuk batu yang menjulang tinggi nampak bagai menara. Munara adalah bahasa Sunda masjid, sehingga sekilas nampak dari kejauhan seperti menara masjid. Ketika keluarga Siliwangi menghuni Gunung Munara, seorang perempuan melahirkan bayi yang bernama Sri Dewi Ciptarasa menjadi istri Sisik Agung Telaga Boda Siliwangi Rama Agung Dalem atau Purwakali atau Sanghyang Windu Agung. Perkawinan tersebut melahirkan Sri Nuhun Darniskala Watu Sri Baduga Maharaja Mulawarman, mempunyai garwa yaitu Mbah Buyut Haji Wali Sakti Mangkurat Jagat Nulinggih di Lemah Duhur Pajajaran Bogor atau Saripo Haji Bogor. Dari Saripo Haji mempunyai putra dalam Sunan Ambu, mempunyai putra terakhir yaitu Pusparaja Siliwangi Tarumasuta Pakuan Pajajaran. Masih Mbah Buyut Haji Wali Sakti Mangkurat Jagat atau Sabu Jagat Nucalik di Gunung Halimun mempunyai putra Sangyang Singa Perbangsa Atok Larang atau Bolekak Larang. Atok Larang atau Bolekak Larang mempunyai putra Ratu Dayang Sumbi, mempunyai putra Joko Lalangon atau Samkuryang, dan Joko Bandung Bandojaya Cahaya. Agar rangkaian keturunan lebih jelas, maka memang perlu diuraikan pula ketika di Gunung Halimun. Walaupun terkesan melompat-lompat, tetapi dianggap perlu disinggung terlebih dahulu sewaktu Sapu Jagat di Gunung Halimun. Nirwana Sangyang Doma Siliwangi Wardaningsih mengkisahkan tentang keturunan Prabu Siliwangi dan kerajaan Pajajaran yang memiliki putra, yaitu pertama Lingga Manik, kedua Lingga Sana, ketiga Lingga Lingba, keempat Lingga Manik Wulung, kelima Sangyang Bandung, keenam Sangyang Putih Purbawayang, ketujuh Sangyang Singa Perbangsa, kedelapan Lingga Dewa Agung Pucuk Manik Maya, yaitu Sangyang Siliwangi Wardaningsih. Yang kesembilan Murtapa di Gunung Cakra Domas atau Mandalawangi Situ Sangyang Tunggal adalah Pajajaran. Sangyang Putih Purbawayang mempunyai putra Sangyang Doma Siliwangi atau Hayam Wuruk. Hayam Wuruk mempunyai putra Sangyang Weda yang menjadi Raja Galuh. Sangyang Weda mempunyai putra yang menjadi raja di Palimanan. Dari istri lain, Hayam Wuruk atau Sangyang Doma Siliwangi mempunyai putra Patih Gajah Mada atau Patih Joyo Merkolo. Yang kedua, Gunung Kapur Ciampea, Bogor. Mereka membuat peninggalan berupa arca. Arca yang dibuat itu dikenal dengan patung 5, 4, 3, 2, dan 1. Seiring kebudayaan dan keterampilan orang dulu yang belum maju, maka patung yang dibuatnya
tidak sebagus dan sehalus tangan-tangan yang terampil. Patung atau arca yang terdapat di Ciampea masih terkesan asal-asalan dan tidak sebagus yang ada di daerah-daerah lainnya. Konon, bentuk patung yang dibuat merupakan wujud peringatan atau pesan bahwa tempat tersebut pernah ditempati atau dihuni kelompok masyarakat Siliwangi. Patung adalah lambang atau pertanda untuk menunjukkan bahwa di sana telah hidup dan ada kehidupan sejak zaman purbakala atau semacam monumen tentang adanya manusia terdahulu. Adapun yang dapat diketahui dari patung-patung batu atau arca tersebut masing-masing memiliki nama sebagai identitasnya, yaitu yang pertama Sanghyang Cupumanik, yang kedua Sanghyang Dewa Braja, yang ketiga Sanghyang Mustika Dewa Domas, yang keempat Sanghyang Agung Dewa Suci. Tidak mustahil menamai patung atau arca-arca tersebut yang sebenarnya merupakan anak keturunan dari Sri Nuhun Darniskala Watu Sri Baduga Maharaja Mahawarman. Namun sayang, ternyata di daerah yang dianggap cikal bakal pengungkapan sejarah tersebut, kini batu berupa patung atau arca sudah tidak nampak lagi. Konon, pada tahun 1974, patung-patung tersebut telah berpindah tempat. Bahkan sekarang, sebanyak 3 arca telah berada dalam kotak peti dalam kondisi pecahan batu kapur di Pasir Angin Lewiliang. Padahal dengan berpindahnya tempat bertengger patung atau arca, berarti jejak sejarah telah berubah. Bahkan mungkin untuk generasi mendatang akan lebih sulit melacaknya. Kapan, bagaimana, dan di mana titik tolak awal sejarah jati diri Pajajaran maupun nenek moyangnya. Dan Gunung Kapur itulah mulai adanya perkembangan budaya masyarakat dan jumlah anggota keluarganya bertambah. Selanjutnya, gunung itu pun ditinggalkan. Namun sebelum beranjak migrasi ke tempat lain, mereka sempat mengabadikan pula dengan suatu monumen. Mereka membuat padatala, yaitu batu jejak kaki gajah dan kaki ayam. Hal ini mengingatkan kita tentang kaki gajah sebagai simbol Gajah Mada dan kaki ayam adalah Hayam Wuruk. Namun sayang, batu tersebut telah lenyap di lokasinya yang kebetulan berada di tepi sungai. Padahal batu itu dapat menjadi rujukan suatu bukti adanya nama Gajah Mada maupun Hayam Wuruk dari Pajajaran yang kelak menguasai Pulau Sunda di sebelah timur. Yang ketiga, lemah duhur batu tulis. Sewaktu Pancawala setelah menyandang Siliwangi berada di Batu Tulis, Sri Dewi Ciptarasa meninggal dunia. Pada masa itu, kebudayaan yang berkembang masih menganut agama Hindu. Oleh karena itu, sebagai penganut Hindu, setiap yang meninggal melalui proses perabuan, mayat Sanghyang Sri Dewi Ciptarasa pun dibakar. Abu mayatnya dikuburkan di sebelah prasasti Batu Tulis bersama 8 makam lainnya. Di sebelah makam itu, terdapat pula makam perabuan kerabatnya yang bernama Sanghyang Loro Agung. Sedangkan tempat pembakaran mayat tepatnya pada rumah yang pernah menjadi tempat tinggal penduduk yang bernama Haji Aming atau Jalan Batu Tulis sekarang. Di sebelah utara Batu Tulis terdapat Batu Panjang, merupakan tempat kesukaan Sanghyang Lodaya Sakti bersemedi. Disitulah Sanghyang Lodaya Sakti digembleng sebelum melakukan petualangan ke Sancang Pamempek, Garut Selatan. Di sebelah selatan Batu Bertulis terdapat patung atau arca Sisik Agung Telaga Boda Siliwangi, Rama Agung Dalem atau Purwakali atau Sanghyang Windu Agung. Di seberangnya terdapat petilasan keramat Mbah Dalem yang memiliki nama Eyang Mbah Buyut Haji Wali Sakti Mangkurat Jagat Nulinggi di Pajajaran Bogor, Lemah Duhur Sari Pohaci Bogor. Leluhur tersebut mempunyai buyut Kidung Pananjung atau Mbah Dalem Kedang Badak. Kidang Pananjung sendiri mempunyai anak cucu keturunan dan banyak menyebar di sekitar Kedung Badak, Kebon Pedes, dan ke arah Sukaraja Bogor. Sedangkan Cipaku Bogor sebelumnya bernama Blubur yang meliputi Cipaku sampai batas wilayah Ciawi dan Cijeruk Bogor. Sedangkan Kebun Raya atau sekarang terkenal bernama Kebun Raya dahulu merupakan kawasan Sanghyang Domas Ciptahunan. Khususnya nama Blubur atau Cipaku ketika pengembaraan ke Purwokerto, tokoh dari Blubur menggunakan samaran Banyak Blubur. Di Batu Tulis ini pun Siliwangi membangun tata kehidupan.
sedang keluarga di Ciampea tetap melanjutkan hidup bermasyarakat di Lemah Duhur Batu Tulis Siliwangi yang sebelumnya bernama Pancawala, mendapat gelar pula Sri Nuhun Darniskala Watu Sri Baduga Maharaja Mula Warman. Beliau terus meningkatkan nalarnya, ilmu pangawuruhnya dituangkan dalam tulisan pada batu sehingga terwujud batu bertulis huruf lingga. Hal ini dilakukan seolah amanat untuk dikenang jejak Siliwangi dan keluarganya, serta yang terpenting menjadi peringatan bahwa beliau telah mendiami daerah itu. Berpindah-pindah Siliwangi lakukan seperti mudah sekali karena beliau dalam perjalanannya selalu mengandalkan mujizat saifi angin. Konon menurut orang tua dulu, tiap daerah yang telah Siliwangi singgahi selalu meninggalkan batu pengapungan karena batu tersebut sebagai landasan refleksi ilmu saifinya. Di Bogor pun ada, hanya batu itu telah lenyap dari tempatnya. Batu lain yang masih tersisa bekas pertapaan Siliwangi, yaitu batu putih yang terletak di sungai Cisadane dan di Curug Bengkung sekitar Rancamaya Bogor. Serta diyakini Siliwangi murca di Sukawayana sebelum ngabubat di Banjarmasin, Kalimantan. Sedangkan bebatuan lainnya yang masih tersisa terdapat di Cibuduk Raden Pasir Angin. Di sana masih nampak bebatuan besar dan masih kokoh berserakan, serta mempunyai sebutan antara lain batu kedok, batu gedongan, batu lalai, batu kasur, batu karut, dan lain-lain. Khususnya batu kedok memiliki nama Dewa Prabu Agung Sri Baduga Maharaja. Malah di sekitar makam Mbah Guru Megamendung, batu lingga setinggi 150 cm telah hilang oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Sangat disayangkan, dalam perjalanannya Siliwangi selalu berpindah-pindah tempat dengan dalih untuk memperbanyak anak keturunan, serta dari satu tempat ke tempat lainnya selalu menggunakan nama tokoh yang berbeda. Kenapa demikian? Mungkin jika satu nama saja akan menjadi kultus individu dan akan selalu dicari keturunannya. Oleh karena itu, ia senantiasa selalu menganggap cukup memberi keturunan. Beliau terus menghilang, ngahiang atau murca, pindah tempat, atau kadang seperti layaknya orang meninggal dunia. Namun sebelum hijrah dari Bogor, Nyi Sri Dewi Pohaci atau dalam Sunan Ambu menurunkan pula seorang putra, yaitu Sangyang Pusparaja Siliwangi Taruma Sastra Pakuon Pajajaran. Itulah jejak Siliwangi di Lemah Duhur Batu Tulis, dan batu tulis sendiri memiliki sebutan gelar Saiful Haq Bil Goib yang berarti pedang kebenaran dari yang tidak nampak, sebagai kiasan yang maksudnya adalah ilmu dari leluhur batu tulis setajam pedang, namun keturunannya hanya dapat mengenang Cihaliwung Nunjang Kakidul, Cisadane Nunjang Kakaler, Panggih Cikali Musana. Siapapun dan pusaka apapun yang melintas Cikali Musana akan laas temetu, tidak akan ampuh. Begitulah dahulu kala. Dan Cakali Musana sekarang jarang dikenal, padahal tidak jauh dengan batu tulis. Yang keempat, Kutamane, Kutawesi, Cikembar, dan sekitarnya. Setelah lama di Batu Tulis Bogor, akhirnya Siliwangi merambah Sukabumi. Pertama disinggahi gua yang diberi nama Kutamane dan Kutawesi yang terletak di kaki Gunung Guru. Bahkan di Sukabumi ini banyak daerah yang suka digunakan beliau untuk kepentingan berumah tangga, seperti di Sukawayana, Cengkuk, Cikakak, Gunung Halimun, Gunung Bentang, Gunung Beser, Gunung Batu, Cupu atau Gunung Sunda. Khususnya Gunung Cupu disebutkan dalam bahasa Arab Likuli Amrin Hidayati, yang berarti setiap perintah pasti ada petunjuk. Dari sinilah bersemayam keturunan Siliwangi, Eyang Surya Kate, Eyang Surya Kemasan, dan Eyang Kuncung Putih. Bagi anak keturunannya, apabila hendak bersilaturahmi khusus malam hari pada tanggal 14 Safar, ketiga tokoh tersebut juga telah menyandang gelar Siliwangi atas restu leluhurnya. Menurut informasi, Eyang Surya Kate adalah petualang sejati. Pengembaraannya sampai ke wilayah Tiongkok, Jepang, Saigon, Vietnam, dan Muang Thai, serta Batu Merah, Australia. Mungkin saking terkesannya dengan Saigon, beliau memberi nama kota Kolbu, dan bagi Batu Merah Australia Kut Alam, sehingga kemungkinan suku aborigin merupakan keturunannya. Sedangkan petualangan keluar Nusantara lainnya, yaitu ke Malaysia, di sana terdapat petilasan
pertapaan Eyang Suryakate di sekitar danau kecil. Adiknya Eyang Suryakate, yaitu Eyang Surya Kemasan, tetap bertahan tinggal di Indonesia. Tentang pengembaraan Eyang Suryakate, sekitar tahun 1945 hingga 1946 ketika Jepang menguasai daerah Cikembar, serombongan bangsa Jepang mencari nama Gunung Kate. Ternyata yang bangsa Jepang adalah Gunung Batu atau Cupu. Konon, menurut bangsa yang menyembah matahari tersebut, mereka sambil menelusuri asal-muasal tempat nenek moyangnya. Mungkin itulah salah satu bukti keturunan dari Eyang Suryakate. Namun seperti kebiasaan kakek buyutnya, Eyang Kuncung Putih pun selalu berganti nama baru sesuai dengan tempat tinggalnya yang baru pula. Eyang Kuncung Putih ketika di Sukawayana, beliau disebut Begawan Sukawayana. Di Gunung Halimun bernama Eyang Gentar Alam atau Eyang Gentar Bumi. Bahkan diyakini pula dengan sebutan Syekh Haji Qodratullah. Ketika di Gunung Beser dan Gunung Hejo, Siliwangi meneruskan bekas Eyang Surya Kencana dan namanya di gunung itu Embah Kusuma. Di Cikembar juga terdapat nama Prabu Pusparaja dan Prabu Sungging Prabangsa serta Ibu Ratu Sri Gencai. Ibu Ratu Sri Gencai adalah saudara kembaran Ibu Ratu Dewi Sri Nyi Roro Kidul, yang satu di daratan dan yang lainnya penguasa lautan. Ibu Ratu Sri Dewi Nyi Roro Kidul memiliki doa Kolbu Adam bil Hawa bil Baitullah wal Madinah. Sejatinya Ibu Ratu itu penguasa seluruh lautan di dunia. Sedangkan Prabu Sungging Prabangsa di Cikembar juga dikenal Bolekak Larang. Jika di Ciamis bernama Atok Larang, khususnya di masyarakat di Cihaur Beti Ciamis, tidak boleh pamali bahasa Sunda menyebut batok seolah-olah menyebut leluhurnya tanpa awalan penghormatan. Sedangkan di Cikembar terdapat kebiasaan aneh yang berhubungan dengan situasi negara. Jika negara dalam keadaan kacau tidak menentu, maka penduduk akan menjumpai babi yang berlari-lari ke tengah hunian penduduk. Tetapi tidak lama kemudian, babi itu akan hilang dan dinamai babi hiang. Selain itu pula terdapat pohon beringin, rengkas atau tumbang. Kadang pohon itu rebah layaknya tumbang, tetapi kemudian akan berdiri kembali sebagaimana berdiri semula. Dan konon di sanalah tempat bersemayam Dewa Angkara. Namun entah sekarang masih ada atau tidak, karena pohon itu tumbuh di tengah markas TNI sekarang. Sebelum menjadi markas TNI pada zaman kolonial, di sana menghampar perkebunan kopi, dan untuk mengawasi perkebunan itu Belanda membuat lapangan terbang. Nama Kutamane maupun Kutawesi mengingatkan kita dengan nama Kuta Tandingan atau Kuta Kelambu di Karawang. Nama kuta itu pun merupakan tempat yang pernah disinggahi oleh Siliwangi. Di samping itu juga yang menjadi lokasi kesukaan Siliwangi yaitu di Gua Rampo, Gua Siluman, di Cidolok, Jampang Tengah maupun di Gunung Walat. Yang kelima, Gunung Halimun Cikakak dan Cengkuk. Di Gunung Halimun ini terdapat batu bersusun undak yang merupakan tapak tilas kebudayaan zaman Siliwangi. Gunung Halimun yang memiliki ketinggian antara 500 hingga 2000 meter dari permukaan laut ini terdapat batu-batu pundan berundak sebagai tempat untuk menyelenggarakan musyawarah sekaligus lokasi pemujaan terhadap Sang Hyang Widi. Suasana Gunung Halimun yang lebat dengan pepohonan serta udara yang dingin menjadikan nyaman bagi nenek moyang menetap di sana. Kondisi hutan yang mendukung dari segi kondisi maupun bahan makanan yang cukup menjadikan garwa Siliwangi, yaitu Dewi Sri Ratu Panutup, melahirkan 49 keturunan yang menyebar ke berbagai tempat. Perempuan idaman Siliwangi tersebut masih adik kandung Ibu Dewi Sri Gencai maupun Ibu Dewi Sri Nyi Roro Kidul. Menjadi kesan tersendiri bahwa di Cikakak maupun Cengkuk masih terdapat artefak pundan berundak dan tugu. Hanya sayang, gua yang terdapat patung atau arca telah lenyap terkubur longsoran tanah subur Gunung Halimun, padahal merupakan bukti sejarah yang penting dilestarikan. Yang keenam, Cangkuang. Di Leles Garut, Siliwangi mulai membuat candi pertama dan diberi nama Nilawarna atau Ki Agem Balugantrang. Sebenarnya candi di sini terdapat 4 buah,
Namun entah mengapa, pada zaman Belanda kondisinya hancur dan sekarang yang tersisa cuma satu candi. Itu pun upaya renovasi dari pihak pemerintah pada tahun 1976 dan sungguh membanggakan. Adanya batu bersusun ini menunjukkan bahwa kebudayaan Siliwangi beserta keluarganya sudah agak maju. Candi adalah bebatuan yang disusun rapi, dibuat untuk tempat semedi. Dahulu nama Leles lebih dikenal dengan nama Kalingga, dan di sini keluarga Siliwangi makin berkembang dan bertambah banyak. Alasan lain, di antara keturunan mereka banyak yang saling mengadakan perkawinan antar saudara. Perkawinan antara saudara tersebut tidak bersifat monogami, tetapi malah poligami, serta ditentukan karena kekuasaan seseorang. Tapi mungkin juga poliandri, karena siapa yang dianggap jago, maka dia berhak mengawini pasangan mana saja dan berapa saja yang disukai. Mungkin begitulah masa lalu, karena belum adanya aturan tentang hukum perkawinan. Walaupun ketika itu ajaran atau kepercayaan mereka telah mengarah ke aturan agama Hindu, tetapi keperkasaanlah yang berkuasa menentukan pilihan sesuai seleranya. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak tertib menghasilkan makin bertambahnya anggota masyarakat. Tidak terkecuali dari Kalingga pun merambah ke wilayah Galuh dan ke Gunung Putang. Bagi mereka, Galuh atau Karang Kamulyan maupun Kawali bukan batasan luar daerah, karena zaman itu belum adanya batas wilayah atau struktur daerah. Hanya siapa yang berkuasa, dialah segala-galanya. Begitulah dahulu kala dengan sebutan zaman kegelapan. Khususnya di Gunung Putang, terdapat batu yang suka dijadikan oleh Siliwangi sebagai tempat semedi, yaitu di Batu Kebek dan Batu Kasur, serta Batu Ceper yang terdapat di puncak gunung itu. Selain candi, di Kalingga ini pun terdapat petilasan makam para tokoh. Namun urutan nama kekasih di sini seolah hidup setelah kedatangan agama Islam. Di antaranya seperti Mama Kanjeng Sunan Pangadegan, Mama Kanjeng Sunan Sembah Arif Muhammad, Mama Eyang Prabu Santosa atau Singa Perbangsa. Sebenarnya, jika dikaji lebih mendalam, budaya batu-batu yang disusun membentuk candi dibuat sebelum adanya agama Islam, sehingga menjadi tanda tanya besar kenapa nama-nama itu terkesan nama Islam seperti sebutan Mama Kanjeng Sunan. Yang ketujuh, Galuh atau Karang Kamulyan maupun Kawali. Di Galuh, keluarga Siliwangi makin berkembang menempati pelosok Ciamis. Cara bermasyarakatnya lebih dinamis, sehingga bermunculan berbagai permainan atau kamonesan maupun kerajinan masyarakatnya. Dari hasil kerajinan keturunannya muncul kampung yang dinamai Raja Polah. Nama tersebut karena adanya tokoh yang kreatif. Di kawasan Kawali khususnya banyak meninggalkan artefak berupa batu bertulis, batu kaca, dan batu lainnya yang menandakan bahwa di sini telah ada kehidupan tempo dulu. Dan di Kawali pula, Siliwangi telah mengukir tulisan pada batu yang menunjukkan angka 1 dan 7. Kemudian ada pula garis berkotak 4 dan 5, serta terdapat tapak jari tangan. Konon, tapak tangan tersebut menunjukkan disitulah Sang Hyang Tapak berada. Mengenai angka, orang tua meyakini bahwa angka-angka tersebut ternyata memiliki makna tertentu sesuai dengan perkembangan sejarah bangsa Indonesia. Karena hal itu dihubungkan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, maka bermakna tanggal 17 Agustus 45 dan angka 5 merupakan falsafah bangsa Indonesia yang Pancasila. Sedangkan di Gunung Sawala menjadi basis leluhur yang dihuni keturunan dari Ciung Wanara maupun dari putra Dewa Resi atau Ki Ajar Padang atau Eyang Kalawangsa atau Atok Larang atau Batok Larang. Terdapat keunikan dengan nama Batok Larang karena bagi keturunannya tidak boleh atau pamali bahasa Sundanya menyebut batok, sekalipun itu batok kelapa sebenarnya, tetapi konsonan tok seolah-olah menyebut leluhurnya tanpa awalan penghormatan. Dan juga sejak dulu yang menjadi larangan penduduk di sini, khususnya yang perempuan, tidak boleh memelihara rambut panjang. Konon, jika terdapat keturunan yang berambut panjang apalagi berparas cantik, maka akan kena sumpah serapah leluhurnya. Itulah Galuh yang artinya asal mula Sang Hyang Bolekak Larang atau Atok Larang. Di sini mempunyai anak yaitu Dayang Sumbi, Ki Balangantrang,
dan Dyah Pitaloka. Cerita Dayang Sumbi mengingatkan kita pada zaman Sangkuriang dan Ki Balangantrang pada babat Ciung Wanara, karena Dyah Pitaloka sebagai cucu Siliwangi tersirat dalam Perang Bubat. Dari Dayang Sumbi melahirkan Joko Lalangon dan Joko Bandung Bandojaya. Joko Lalangon yang menjadi tokoh dalam cerita Sangkuriang, sedangkan adiknya Joko Bandung Bandojaya menghilang bagai cahaya. Yang kedelapan, Majeti. Di samping Galuh, Siliwangi juga membuka jalan di suatu tempat yang berawa, yaitu di Pulau Majeti, sedangkan masyarakat di sekitar memberi nama Rawa Onom. Onom artinya dedemit, bahasa Sunda. Dinamakan pula karena di sekeliling pegunungannya terdapat genangan air payau, sedangkan nama Onom karena terkenal banyak dedemit atau hantu yang pernah mereka temui. Padahal di lokasi ini terdapat tokoh-tokoh yang kelak bernama Aji Saka, Dewata, Dewata Cengkar, Ratu Rengganis, Ratu Gandawati, Sri Budegel, Sawung Galing, Sulaiman Kuning, Eyang Mentereng, dan Tubagus Tomal. Nama-nama tersebut bukan nama pituin atau nama asli, melainkan nama telahan atau nama telahan karena tempat atau nama sifat, laku lampah, dan tingkah yang unik. Seperti Eyang Mentereng, beliau menyukai hal-hal yang bersifat menonjol dalam berpakaian sehingga terlihat mentereng. Kemudian Tubagus Tomal, ia malah senang berdandan diri. Khususnya nama Aji Saka adalah cicit Siliwangi dan beliau bergelar Siliwangi. Aji Saka yang diberi gelar Siliwangi diawali di daerah Tomo Kadipaten. Tempat itu bernama Marongge, berada di kawasan Gunung Congkrang atau Gunung Parang Sumedang. Aji Saka memiliki adik yang menjadi kepala suku atau raja yang berkuasa di daerah Boko, Kedu. Namun sayang, bekas petilasan yang berupa candi masih berserakan bebatuannya sehingga terkesan belum selesai dibangun. Dan konon, menurut penuturan orang tua dulu, Candi Boko sebenarnya menyambung dengan Candi Prambanan, Candi Sewu, maupun Candi Loro Jonggrang. Yang kesembilan, Pajajar dan Cipaku. Perkembangan di Ciamis semakin pesat, menyebar ke arah Cipaku dan Pajajar, Majalengka yang berbatasan dengan Cirebon. Di sana mereka mendirikan perkampungan yang dijadikan tempat menetap sang pemimpin dari keluarga Siliwangi. Di Pajajar maupun di Cipaku ini juga semakin bertambah anak dan keturunan Siliwangi karena perkawinan keluarga dari wilayah lain maupun keluarga yang ada di sana. Kehidupan yang telah mulai merebak bertambah menjadi daerah pendudukan yang ramai. Tokoh yang terkenal di Cipaku terdapat nama-nama seperti Ki Buyut Sawala, Ibu Siti Aisyah, Ibu Syekh Ambu, Eyang Kencar Putih, Eyang Pangeran Kumis, Eyang Mama Kalijaya, dan Ibu Ratu Bungsu. Di Cipaku Majalengka ini pun lagi-lagi terdapat nama yang terkesan sudah zaman Islam seperti Ibu Siti Aisyah, Ibu Syekh Ambu, dan Mama Kalijaya. Mengapa demikian? Itu pertanyaan yang perlu ditelusuri. Yang ke-10, Gunung Padang. Kemudian di Gunung Padang Ciwidey terdapat batu lenit atau batunya besar dan batu lingga atau batu totonde banyak dijadikan tempat pertapaan Siliwangi. Sifatnya yang jujur, arif, bijaksana, dan senang memberi ajaran tentang kehidupan. Anak didiknya menyebut Sangyang Premana atau sebutan Ki Ajeng Padang. Sebelum bermukim di Gunung Padang, beliau memilih hidup di Gunung Patuha. Dalam perkawinannya melahirkan 7 orang putri. Salah satu putrinya dinikahi Sangyang Linggamanik. Putri Ki Ajar Padang bersama menantunya ini kemudian menempati kawasan Purwowiwitan atau Purwokerto sekarang. Linggamanik alias Batara Dewa memiliki anak yang bernama Putri Tawang Wulan. Nama Padang diambil dari nama gunung pertapanya. Sebenarnya nama gunung tersebut dahulu bernama Gunung Rangga.
di Gunung Padang Sukabumi, di Kuta Tandingan, Kuta Kelambu Karawang, Gunung Padang Ciwidey, Gunung Padang sekitar Sidareja maupun di Gunung Padang Sumatera. Disitulah Ki Ajar Padang melakukan semedi atau tapa brata. Beliau merupakan tokoh yang paling dihormati, namun enggan dijadikan pemimpin atau kepala suku, tetapi selalu disertai penjelmaan Ki Gedeng Kalapitu. Yang ke-11, Gunung Slamet. Ketika pengembaraan Siliwangi berada di Baturaden Gunung Slamet Purwokerto, beliau bernama Siliwarni. Saudara-saudaranya bernama Banyak Cotro, Banyak Ngampar, Banyak Blubur, Batara Dewa atau Sangyang Linggamanik. Di Purwo Wiwitan atau Purwokerto sekarang, mereka pun menata kehidupannya, tetapi Banyak Cotro mengembara ke arah timur Pulau Sunda, Banyak Ngampar ke daerah Ujung Pandang atau Makassar, dan Batara Dewa ke arah selatan atau ke Cilacap. Sedangkan Siliwarni yang menyaruh lutung selalu mengikuti gerak langkah kemanapun Putri Tawang Wulan bepergian. Putri Tawang Wulan adalah anak dari perkawinan kepala suku yang bernama Linggamanik atau Batara Dewa dengan salah seorang putri dari Sangyang Premana atau Ki Ajar Padang. Ketika itu, Linggamanik tengah menguasai Gunung Alas Larangan atau Gunung Sangkala di sekitar kawasan Sagara Anakan. Bahkan sampai hayatnya, Linggamanik atau Batara Dewa ngahiang dan bersemayam di Gunung Sangkala atau Gunung Alas Larangan. Di daerah ini terdapat dua tempat yang dikeramatkan penduduk, yaitu Janur Putih sebagai penjelmaan Naga Nyisri dan yang lainnya bernama Gajah Putih Bulu Landak serta Angkawijaya. Naga Sri suka menjelma seperti ular yang sisiknya mengarah berbalik ke depan, sedangkan Gajah Putih nampak berbulu bagai bulu landak. Kembali ke tokoh Siliwarni, ketika itu menyaruh seolah-olah rakyat jelata melamar Putri Tawang Wulan, tetapi akhirnya lamaran itu diterima dan perkawinan tersebut sebenarnya antara paman dengan keponakan. Dari perkawinan mereka lahir Haryang Banga, salah seorang keturunannya, sedangkan putra Siliwangi dari lain istri bernama Ciung Wanara. Anak keturunan inilah yang kelak tercatat dalam kisah Perang Bubat dan keduanya bergelar Siliwangi. Yang ke-12, daerah pengembaraan lainnya. Urutan tempat-tempat yang sudah disampaikan tadi bukanlah berarti secara berurutan jalur pengembaraan Siliwangi, tetapi daerah itulah yang banyak dan sering dijadikan hunian yang paling disukainya. Selain itu pula, daerah yang tidak tersirat bukan berarti tidak disenangi, tetapi malah menjadi basis bagi keturunan Prabu Siliwangi bermasyarakat pada zaman selanjutnya.